Akhirnya sampai juga saya dan si Unyil di ujung negeri, kilometer 0 Sabang, Indonesia. Dan ini adalah episode terakhir dari Wonder Journey volume 15. Jadi kali ini saya akan explore Pulau Weh dan kota Sabang. Tapi di akhir video saya akan kembali lagi ke Bandung. Dengan cara apa, kalian lihat aja sendiri nanti. Dan kita juga akan sedikit bahas berapa biaya yang saya habiskan selama touring di Wonder Journey volume 15 ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Banda Aceh teman-teman. Oh ini udah masjid, deket banget hotelnya sama masjid guys. Oh ya. Oke, kita sekarang mau ini ya teman-teman, mau ke kilometer 0 ya. Waduh, kita akan menuju ke ujung Indonesia teman-teman. Nah ini jadi buat nyebrang ke kilometer 0 itu kalian harus naik ferry ya, naik kapal. Dan untuk si tiket kapalnya kalian bisa beli di Ferizi teman-teman. Jadi kayak ini, kayak apa, kayak ke Merak sama gitu ya. Ini dia Masjid Raya Baitur Rahman. Kota Banda Aceh. Kayaknya kemarin saya lewat sini ya. Iya kayaknya. Nah buat harga tiketnya teman-teman, naik kapal itu biayanya 68.000 ya. Buat motor di bawah 500 cc sama ini, sama orang, sama penumpang 68.000. Nama pelabuhannya Ulelue. Nah, ini kita akan menuju ke situ teman-teman. Pelabuhan Ulelue. Gila, di sini di Sumatera tuh hampir semua kota merata ya. Jadi lampu merah tuh nggak berlaku. Sebenarnya di Bandung juga kadang-kadang gitu sih. Cuman kalau di sini tuh, kalau di Bandung kan siang-siang tuh jarang ya yang terobos gitu. Kalau di Sumatera siang-siang pun ini apa namanya, orang berani terobos. Yang parah tuh katanya di Medan katanya. Cuman sayangnya kita nggak ke Medan ya. Nah, di sebelah kiri kita Museum Tsunami nih teman-teman. Gila ya, berarti waktu tsunami itu sampai sini ya. Padahal dari pantai agak lumayan jauh loh. Habis berarti Banda Aceh waktu tsunami guys. Nanti kita lihat deh besok kan ada waktu seharian buat di Banda Aceh ya, buat keliling-keliling ke sini. Kita lihat. Nanti kita menuju ke arah pelabuhan nih teman-teman. Pelabuhan Ulelue. Artinya apa ya Ulelue ya? Teman-teman ada yang orang Aceh mungkin bisa menerjemahkan, karena bahasa Aceh ini
apa ya, beda gitu sama bahasa Sumatera yang lain. Oh, mau mancing. Kayaknya orang banyak yang mancing juga di sini kali ya. Tuh ada ini taman bermain. Pas banget loh, ini tanggal 17 Agustus guys. Kita ke kilometer 0. Ini nggak direncanain sama sekali. Bisa gitu ya. Kebetulan banget. Terus kayaknya nanti di kilometer 0 kayaknya bakal banyak ini deh, bikers. Bisa jadi kita ketemu sama om-om yang dari Bandung kemarin tuh, yang ketemu di perbatasan Sumatera Utara ya. Bisa jadi. Kan sama mau ke Aceh juga mereka. Nah, ini pelabuhannya guys. Ini motor ya. Oh, ini retribusi. Oh, langsung. Oh, oke. Kalau scan tiketnya di mana? Di depan? Ya, pada di parkiran motor. Oh ya, oke. Kasih ya bang. Oh, langsung aja guys. Di mana ini nyebrangnya? Masuknya dari mana ini? Oh, ini nih. Lah. Masuknya dari mana, anjrit? Ini kah? Oh iya ini. Oh iya ini. Oh, langsung kah? Ah iya ini. Loket check-in roda 2. Oke. Wah. Bu, udah booking lewat Verizi? Lewat sini juga ya? Ya, Ini udah booking. aku pegang status istri kamu. Kasih. Siap bang. Terima kasih. Sini bisa bang? Sini bisa ya? Oke, ini dia teman-teman kapalnya di depan kita. KMP Aceh Hebat namanya tuh. Nah, itu motor semua di sini dulu ngantri teman-teman, nanti baru masuk ya kalau udah dibuka. Ini belum dibuka soalnya. Jadi penyeberangan kalau lihat di Google kayaknya sih kurang lebih sekitar 2 jam ya teman-teman naik kapal feri ini. Ya kita lihat nanti kalau udah masuk, kita lanjut. Oke, kita masuk KMP Aceh Hebat. Oke. Mana nih? Cari yang ujung aja.
Oke teman-teman, kita sampai di kota Sabang. Waduh, ini kota paling ujung di Indonesia ya. Alhamdulillah, sampai juga kita di Sabang guys. Ujung negeri nih guys. Gokil ya. Si Unyil. Nyil, kamu nyampe ke Sabang Nyil, gila loh. Kayak gini nih guys jalanannya menuju Sabang. Menuju KM0. Ya menuju Sabang juga sih. Tapi kalau jalan yang ke arah kotanya tadi lewat sana teman-teman. Nanjaknya berat gitu. Jalannya licin. Masih alami ya hutannya, masih asri. Penasarannya di Sabang masih banyak mobil yang aneh-aneh nggak ya? Teman saya dulu pernah dapat ini teman-teman di Sabang, Civic SIR tapi yang Vario Civic EK 4 ya. Bentuknya dari luar mirip banget sama Vario, cuman yang beda itu dia ada sunroof. Terus si headlampnya itu ada smoke-nya di bagian chrome-nya ya. Kalau yang Vario lokal kan chrome, ini smoke dia. Terus interiornya ada sedikit beda. Sama mesinnya guys, paling utama mesinnya B16, gokil men. Kencang dari lahir, tapi matic. Emang bawaannya matic. Dapatnya dari Sabang. Harganya berapa ya waktu itu? Cuman 40 juta apa dia beli? 2000 berapa dulu ya? Zaman Vario masih mahal tuh. Vario masih 80-90 juta dulu. Cuma ya gitu, no paper. Tapi akhirnya disuratin guys, seinget saya ya. Nggak tahu disuratinnya gimana, pakai kawinan Vario lokal kah atau gimana, kurang tahu juga. Pengen loh kalau misalnya ada gitu bisa dibawa pulang gitu. Kayaknya seru ya. Salah satu saya tujuan ke Sabang pengen lihat itu juga, mobil-mobil aneh. Gokil, Pulau W jalanannya mulus banget. Asik lihat teman-teman. Gokil. Mantap lihat jalanannya. Wah, baru pada habis upacara tuh. Jangan tanggal 17 kesininya ya, pasti rame tuh di kilometer 0. Nanjaknya curam guys, lumayan nih. Ini jaraknya
Jaraknya kalau dari pelabuhan teman-teman itu 32 kilo ya. Lumayan jauh. Terus kayaknya SPBU nggak ada ya. Adanya mungkin nanti di kota Sabang kayaknya baru ada SPBU. Kalau di arah KM0 sepertinya sih tidak ada. Jarang ada kendaraan juga nih yang lewat, jadi seger. Iya, teman-teman, kita nyampe di KM. Berapa orang abang? Satu bang. Satu sendiri ya. 5.000 abang. Ya? 5.000. 5.000. Itu 5.000 ya banyak rayu. Berindro aron abang. Ya bang. Sikurung ab. Ya. Oke, Ya. makasih abang. Sama-sama, Bang. Sekarang parkir sebelah kiri masuk gang abang ya. Oh ya. 8 ro abang. 8 ro ah. 8 ro berarti itu. Oke abang. Masuknya 5.000 guys. Aduh, nggak bisa foto deh. Bisa nggak? Coba. Oh, ini banyak yang jualan nih. Wah, ya, alhamdulillah. Sampai juga guys, kilometer 0. Mantap. Kilometer 0 guys. Sebenarnya sampai di kilometer 0. Mantap, ini dia kilometer 0-nya Indonesia. Oh ya teman-teman, tadi saya bikin sertifikat ya, nih kayak gini sertifikatnya. Kalian kalau mau bikin sertifikat bisa di situ nanti di warung-warung yang jualan merchandise itu tadi yang pas kita baru masuk ada sebelah kanan. Nah, tanya aja yang bikin sertifikat di mana. Nanti ada salah satu toko di situ teman-teman. Buat bikin sertifikat biayanya Rp30.000 dan langsung jadi ya. Jadi langsung di print di tempat. Unyil gila lo, masuk kilometer 0 gila lo. Ujung negeri guys. Edan. Orang mau bawa beat ke pasar ya. Ini ke kilometer 0. Tadi rombongan Vespa yang tadi itu apa namanya? Itu teman-teman. Ada yang orang sore yang tadi ngobrol-ngobrol di situ. Aduh. Terus tadi ada juga peturing Solo juga, Solo touring make Honda Kirana dari Depok. Lahirnya di Ciamis, ngobrol ya bahasa Sunda sama saya. Aduh. Banyak cerita memang teman-teman. Solo touring itu pasti apa ya? Nambah saudara, nambah teman. Jangan pernah berpikiran kalau solo touring itu gak seru. Justru sebetulnya keseruannya itu adalah di situ. Kita punya teman baru, ya kan? Kita punya kenalan baru. Itulah kenapa makanya saya lebih senang solo touring ya. Jadi ketika saya sampai di situ kan banyak orang yang touring ya. Ketika mereka nanya sendiri, mereka tuh biasa aja karena emang banyak yang kesana sendiri dari jauh-jauh. Ada yang lebih jauh loh, maksudnya kayak dari Bali aja ada.
Terus dari Jawa Timur ya, Surabaya gitu-gitu ada. Dari Bandung tuh masih nggak terlalu jauh sebetulnya, masih bisa lah. Cuma memang feel-nya teman-teman ketika kalian sampai di kilometer 0 tuh kayak apa ya, kayak kalian tuh kayak punya suatu kebanggaan tersendiri, walaupun itu hanya monumen dan posisi kita hanya kebetulan aja ada di ujung negeri, tapi ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita bisa sampai di situ teman-teman. Dan itu nggak bisa dijelasin sama kata-kata ya, bukan buat show off, tapi memang wow, inilah dia ujungnya negeri, inilah dia ujungnya Indonesia. Sesimpel itu teman-teman. Oke, sekarang kita ke Kota Sabang yuk. Kita lihat-lihat Kota Sabang, jalan-jalan, sekalian kita ngopi aja di sana, sekalian makan siang juga. Terus kita sholat lah paling ya, kita sholat zuhur sama asar di jamak. Kita lihat-lihat Kota Sabang kayak apa ya. Siapa tahu kita ketemu sama mobil-mobil yang aneh. Yuk, kita gas menuju Kota Sabang. Jaraknya 26 km dari kilometer 0 ya. Nanti sore kita balik lagi ke Banda Aceh. Lihat guys pemandangannya. Ih, gila, keren sekali. Aduh, kacau kerennya. Edan. Keren ya. Main dulu teman-teman. Ih, gila, pantainya bagus parah. Ini namanya Tepi Laye. Saya mau lihat dulu. Wow. Anjay. Anjrit, keren gini anjir. Parah. Gokil, lihat pemandangannya teman-teman. Ih, ya Allah, cantik banget ini pantainya. Lihat, airnya bening banget. Edan ya. Terus, ayo teman-teman, kalian kesini dong. Sabang bukan cuma KM0 doang. Lihat pantainya bagus, parah. Ya, Kota Sabang teman-teman. Ini depan kita bule, dia pakai kerudung tapi tangannya pendek. Nah, Odyssey yang gini banyak banget ya teman-teman. Tuh, Odyssey RA itu Gen 2 itu banyak. Nih Gen 1 juga ada nih, Odyssey Gen 1. Nih, Odyssey itu banyak banget di sini teman-teman. Kita lihat ya, ada mobil unik apa lagi. Udah jarang sekarang. Kata teman saya udah nggak terlalu banyak. Beda sama dulu katanya. Kalau dulu kan banyak banget ya. Ini ada Tugu apa nih, Gigi ya? Gigi apa Cengkeh nih? Bisa kan kesini? Upacara, lomba 17-an. Kita ke sini. Sepi banget kotanya guys. Kota Sabang sepi gini. Ini marinir nih. Angkatan laut. Sepi sekali.
Kosong banget, jalannya lebar tapi kosong. Mana? Oh, di depan. Oh, ini. Ini nggak boleh, perboden. Lewat depan berarti. Asik ya. Ntar kita jalan-jalan di kota Sabang ya. Ini saya mau ngafe dulu teman-teman. Sekalian pindahin file. Nih kayak gini nih. Sabang. Ya, nggak ada mobil aneh-aneh. Nggak seru ah. Mana dong? Pengen lihat lagi nih mobil aneh nih. Sini nggak ada. Odyssey ya, banyak ya. Oh ini kafenya. Ya boleh deh. Oke teman-teman, baru beres makan. Sekarang jam 2:30 ya, masih lumayan lama buat berangkat kapalnya itu jam 4:30 sore. Masih lumayan lama, saya jadi ngadem dulu di cafe ini. Nanti paling setengah jaman lagi lah kita cabut dari sini, terus kita sholat dulu ke masjid ya. Di dekat sini ada Masjid Agung Baitur Rahman apa Babu Salam gitu namanya, saya lupa. Terus ya nunggu disitulah paling setengah jaman, baru kita ke pelabuhan. Jam 4 lah ya kita ke pelabuhan. Kayak tadi juga jam 7 kurang saya nyampe pelabuhan di Bulelue itu. Ternyata kapalnya berangkatnya 8:30, jadwalnya kan 7:30 ya. Ternyata 8:30 baru berangkat, jadi ya pasti nggak akan beda jauh lah ngaret-ngaretnya gitu ya. Alhamdulillah ya sudah sampai di Sabang ini. Jujur feel-nya ya, perasaannya tuh antara nggak percaya, happy, sekaligus bingung nih. Ini baliknya gimana? Masih jauh anjir. Ini kalau riding balik ke Bandung tanpa ditowing si motornya, si Unyil, itu kita bisa makan waktu kurang lebih seminggu lagi. Let's say kalau misalkan kita pulang ya besok kan saya masih keliling Banda Aceh tuh ada, ya let's say besok lah balik gitu ya. Berarti sehari itu Banda Aceh, Loksmawe, saya udah ngitung tuh 2 hari Loksmawe Medan. Terus Medan itu kalau langsung Pekanbaru kayaknya nggak mungkin kan, karena terlalu jauh jaraknya, 600 km teman-teman, kayaknya kejauhan. Jadi harus nginep dulu di salah satu kota ya sebelum Pekanbaru 3 hari, terus baru ke Pekanbaru 4 hari. Pekanbaru Jambi juga nggak mungkin karena jaraknya lumayan jauh, 6 hari lagi sampai Jambi, baru nyampe Jambi tuh. Jambi Palembang bisa lah mungkin ditembak 7 seminggu berarti ya. Palembang, Bandar Lampung 8. Kayaknya nggak ada opsi teman-teman selain di towing atau di paket ya, di kargo. Nah, saya udah nanya berapa ngekargo dari Banda Aceh ke Bandung, itu 1,5 pakai Indah Kargo. Terus tiket pesawatnya juga sama, tiket pesawatnya 1,3 ya, 1,4 lah ya, 1,4, 1,3 gede, 1,4 taruhlah. Jadi kalau dihitung-hitung sepertinya biayanya akan sama aja dengan kalau kita riding, kalau bahkan bisa lebih murah sebetulnya naik pesawat ini ya. Karena kalau kita riding kita butuh waktu let's say 8-9 hari lagi buat balik ke Bandung gitu ya. Karena saya bukan tipikal orang yang memaksakan harus jalan terus ya, itu kacau, itu fisik bisa amburadul teman-teman. Nanti nyampe Bandung bukan
bukannya habis refreshing, bukannya seger, malah tumbek ya kan, nggak mungkin kan lah. Oke teman-teman, saya udah di Pelabuhan Balohan. Nah, kalian kalau masuk dari arah kota Sabang ke pelabuhan kan dari sana tuh. Nah, nanti kalian akan ketemu gedung ini. Jangan lupa check-in dulu. Kalau kalian udah booking Verizi, check-innya di dalam. Ada counter khususnya check-in, minta boarding pass, terus terus nanti minta boarding passnya buat masuk ke kapal ya. Jangan sampai nggak teman-teman, nanti nggak ada boarding pass, nggak boleh masuk ke kapal. Walaupun kalian udah booking by Verizi ya. Gitu guys. Oke, sekarang kapalnya udah datang. Udah sandar ya, lagi bongkar muatan, kita tinggal tunggu aja. Jam 4:04. Yuk kita gas lagi balik ke Banda Aceh. Nih yang mau ngantri masuknya teman-teman. Banyak betul. Nah, kita mau masuk yuk. Oke teman-teman, kita udah landing di Banda Aceh lagi nih. Saya makan dulu di seafood namanya Karibia Seafood. Nih cumi telur asin, nasi sama jus jambu. Aduh lapar banget. Oke, makan dulu yuk. Habis ini kita langsung balik ke hotel. Halo, selamat pagi teman-teman dari Banda Aceh. Ini jam 6:30 ya, 6:30 lebih. Ini saya lagi jalan mau cari sarapan. Rencananya sih makannya di nasi gurih Pak Rashid. Dekat, cuman sebentar jalannya, cuma 500 meter. Wah, ini rekomendasian dari Warlock teman-teman. Ya, di depan kita udah Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, kita lihat nanti nasi gurihnya kayak apa, rasanya kayak gimana. Rekomendasi breakfast di Banda Aceh. Ini dia nasi gurih Pak Rashid teman-teman. Situasinya warungnya kayak gini. Nanti kita tunggu makanannya datang. Nah, makanannya udah datang nih. Isiannya ada usus, ada dadar. Ini boleh milih ya teman-teman. Macam-macam, ada daging, ayam, macam-macam. Nah, kita makan dulu yuk, kita cobain rasanya gimana. Teman-teman, di depan kita ini Masjid Raya Baitur Rahman ya. Ini masjid terbesar di Aceh ya teman-teman. Ini beberapa tahun yang lalu itu masjid ini tuh sempat kena tsunami, tapi alhamdulillah masih berdiri sampai hari ini, masih kokoh ya. Jadi waktu tsunami bangunan yang lain itu banyak yang hancur, sedangkan masjid ini dan satu masjid lagi di daerah Ulelue ya, dekat pelabuhan kemarin itu masih berdiri. Yang di Ulelue itu sekitarnya hancur, tapi dia masih berdiri kokoh. Ya sama ini juga. Gitu. Wah ini apa ya? Ya walaupun bisa dijelaskan secara ilmiah teman-teman ya, tapi memang ya harus diakui pastilah ada mukjizat juga dari Allah ya. Aduh, keren banget sih ini masjid, parah. Ini salah satu masjid dengan arsitektur terkeren di Indonesia yang pernah saya lihat. Gitu, kalau di Saudi nggak usah ditanya lah ya. Tapi kalau di Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Gitu. Ini desainnya Timur Tengah banget, lihat ada pohon kurma ya kan. Nice. Aduh, Insya Allah ya. Nah terus anggapan tentang orang di Aceh ini harus pakai baju muslim. Nggak juga teman-teman, banyak kok yang tidak berkerudung, banyak. Tapi ya sopan bajunya gitu, nggak harus pakai baju gamis gitu, nggak. Yang penting celana panjang, kalau perempuan ya celana panjang, sama bajunya juga jangan yang tank top, lengan pendek nggak apa-apa, banyak dari tadi saya perhatiin juga gitu. Jadi nggak semenyeramkan itulah katanya harus pakai baju muslim segala macam, nggak banyak kok yang ini tuh bapak-bapak pakai celana pendek juga ada, aman-aman, tenang aja.
nggak se ekstrim itu kok. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang dari Banda Aceh. Jadi hari ini rencananya saya bakal ini ya, maketin si Unyil nih teman-teman. Jadi saya pengen kirim Unyil ke Bandung, karena asli ini kalau suruh riding lagi sampai ke Bandung mah ampun dah. Gitu, masalahnya bukan apa-apa waktu teman-teman ya. Saya udah di luar rumah itu udah 12 hari berarti sekarang ya. Udah 12 hari sama besok jadi 13 hari. Jadi kayaknya nggak memungkinkan buat kita riding lagi. Jadi ya udah, kita paketin aja motornya langsung dari Banda Aceh. Nah, nanti paketinnya di mana, prosesnya gimana, terus biayanya berapa, nanti saya sharing ke teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau beli oleh-oleh dulu dari Banda Aceh, terus kita lanjut ke kargo ya, ke ngirimnya pakai Indah Kargo. Oke, yuk kita gas. Nyil, kamu pulang duluan ya. Kamu nggak usah capek-capek lagi, udah tinggal duduk manis di dalam truk. Oke teman-teman, kita udah di Indah Kargo. Suhunya udah masuk situ teman-teman, udah ada di situ. Nah, nanti dia akan pulang langsung ke Bandung via jalan darat. Jadi nanti motor akan dikirim langsung ke rumah pakai Indah Kargo logistiknya. Jadi ini tempatnya teman-teman, dia ada di pas jalan lintas Sumatera nih ya, arah ke Medan ini gitu. Aduh, ini baik-baik ya nih. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada yang kurang satu apapun. Kata abangnya paling lama 2 minggu teman-teman, tapi diusahakan seminggu sampai 10 hari itu udah sampai gitu. Wah, ini perjalanan bakal panjang banget buat si Unyil, tapi setidaknya dia nongkrong doang nggak capek gitu. Dan sekarang kita balik ke hotel, saya pesan Grab dulu, nanti malam kita coba sholat maghrib atau sholat isya di masjid Baitur Rahman ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari terakhir dari Wonder Journey volume 15 ini teman-teman ya. Nah, saya mau ngasih informasi sedikit buat teman-teman semua, terutama soal budgeting. Ini pasti akan kalian tunggu-tunggu ya. Terus udah gitu soal gimana caranya ngirim motor ke ke Bandung ya. Gitu. Oke, kita mulai dari motor dulu deh. Karena jujur aja kalau misalkan kalian dari sini itu ketika nanti kalian pulang mau riding lagi, ya kalau kalian kuat monggo silahkan. Tapi kalau saya jujur udah fisik udah mulai, nih denger aja suara nih udah mulai kurang enak ya, karena ya bayangin aja ini hari ke-13 berarti ya, 13 hari kita full di jalan gitu ya, kecuali kemarin sama hari ini berarti ya gitu. Ya let's say 11 hari itu full, bener-bener kita seharian itu di jalan gitu ya. Kita istirahat tuh hanya malam aja, selebihnya ya di jalan gitu. Jadi malam tidur istirahat, malam pun ada sambil ngedit kan gitu ya, ngedit segala macam, pagi jalan lagi. Nah itu lumayan nguras fisik. Kalau kalian masih kuat monggo silahkan, tapi kalau saya jujur udah nggak kuat, dan waktu juga ya udah terlalu lama saya di luar karena ada kerjaan. Nah kalian bisa kirim motor itu ada 2 pilihan ya, yang menurut saya paling dekat dan paling murah. Itu yang pertama dari Aceh, dari Banda Aceh, pakai Indah Kargo saya pakainya. Atau kalian mau riding lagi dari Medan bisa. Nah tapi dari Medan, dari sini ke Medan itu masih sekitar mungkin 600 kiloan lagi ya, yang mana kalau dalam waktu sehari kayaknya agak susah buat motor kecil kayak Beat gitu ya gitu. Jadi saya akhirnya pilih dari Banda Aceh. Berapa biayanya? Itu 1.602.000 ya. Jadi sebenarnya biaya pokoknya itu 15 sekian. Nah ditambah ada biaya asuransi perjalanan itu 50.000
gitu. Jadi totalnya 1.602.000, yang ditagih cuma 16 sih, 2.000-nya nggak ditagih gitu teman-teman ya. Terus caranya gimana? Kalian datang aja ke Indah Cargo Banda Aceh, nanti alamatnya saya tulis di bawah ya teman-teman gitu. Atau kalian bisa searching di Google searching aja Indah Cargo Banda Aceh, nanti akan keluar ada 2 apa 3 gitu, 2 kalau nggak salah. Itu ada yang agen utama sama agen yang lebih kecil. Kalian langsung ke agen utamanya aja karena motornya akan berangkat dari situ. Nah jadi kalian tinggal datang aja, masuk, datang, bang mau kirim motor, dan nanti akan dimintain data kita, nama, alamat penerima, terus udah gitu nomor telepon, sama yang diminta STNK teman-teman ya. STNK dan kunci motor asli itu ikut sama motornya ya. Jadi STNK, kunci motor itu ikut dengan motor kita. Jadi kita pulang nggak bawa kunci motor, nggak bawa STNK gitu, karena memang itu adalah syarat untuk kelengkapan pengiriman gitu teman-teman ya. Udah cuman itu aja, selesai. Prosesnya nggak lama, cuma 5 menit. Itu begitu selesai, udah selesai. Tinggal nanti motornya ini aja, kalau saya minta bang ini dulu ya, dimasukin dulu, nanti masukin ke dalam. Udah tuh ya, paling aksesoris aja kalian copot-copotin teman-temannya, spion segala macam. Kalau saya sih box tetap dibiarin aja, helm saya gantungin di motor. Jadi saya bilang, bang ini simpen di tengah, ada dek tengah itu kan, nah, saya simpan di situ. Oke gitu. Semudah itu 1,6 untuk sampai ke Bandung. Berapa lama? Kata si abangnya agak lumayan lama, paling lama 2 minggu, paling cepat 7 hari gitu katanya, karena ada transit dulu. Jadi dari Banda Aceh ke Medan, Pekanbaru ke Jambi ya pokoknya semua lintas timur dia berhentiin semua tuh, Palembang, Lampung, nanti Jakarta dia berhentiin juga, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada prosesnya yang lumayan lama, tapi ya udah nggak apa-apa. Untuk tiket pesawat itu saya beli harganya juga masih affordable, 1,4 teman-teman ya, pakai Super Airjet, belinya dari Agoda 1,4 juta. Berarti untuk total biaya memulangkan kita berdua nih, memulangkan saya sama si Unyil itu udah berapa tuh? 3 juta ya. Berarti 1,4 tambah 1,6, 3 juta. Nah, itu budget pertama 3 juta. Nah, untuk hotel teman-teman, hotel itu saya belum ngitung sebenarnya ya. Tapi estimasi ya teman-teman, ini saya ngitung dari rekening aja, dipotong yang 3 juta itu. Di rekening saya sudah berkurang sekitar 7 juta ya. Itu buat termasuk hotel, makan, kapal yang buat kesini, bensin ya, itu 7 juta rupiah. Kayak gitu teman-teman ya. Kok mahal banget bang? Ya karena satu, makan teman-teman. Jujur saya selama di Sumatera Barat itu makan royal banget. Itu bener-bener saya menikmati sekali namanya makan di Sumatera Barat itu, yaitu gitu. Nah baru setelah keluar Sumatera Barat, karena saya ngerasa makan kebanyakan, makan mulai dikurangin kan. Jadi kayak sarapan tuh udah paling sesekali juga nggak sarapan. Saya beberapa kali pas dari Bukit Tinggi itu nggak sarapan. Sarapan Bukit Tinggi dikasih ya. Mana nggak sarapan ya? Ada momen saya nggak sarapan dulu gitu. Jadi memang makan dikurangin, sehari cuma 2 kali kayak gitu. Itu jadi hotel hotel, bensin, makan, semua segala macam itu saya habis 7 juta. Masih ada sisa sih sebenarnya, kita hitung sisanya berapa ya. Nih sisanya ada 170.000. Selebihnya receh, 170.000 ya. Selebihnya recehan aja biasa gitu teman-teman. Enggak lebih, 250, 70 ya, 270, sisanya 2.000-an. Nah nggak usah dihitung lah, 2.000-an mah gitu. Saya 270, berarti ya 6 berapa tuh, 6,7 ya, 6,7 sekian gitu kurang lebihnya. Let's say 7 juta lah ini, karena duit ini pasti nanti pas saya ke Bandung naik Prima Jasa kan pasti keluarin juga gitu. Jadi total di luar biaya pengiriman motor dan kawan-kawan teman-teman ya, itu saya habis uang 7 juta rupiah selama
12 hari 13 hari sorry ya, ini sama hari ini kan hari ke-13 gitu, 7 juta rupiah kayak gitu ya. Bisa lebih murah nggak? Bisa. Caranya cari hotel yang lebih murah karena banyak hotel lebih murah. Nah, kalau kenapa saya milih hotelnya nggak yang terlalu murah tapi juga nggak terlalu mahal, karena jujur kalau saya di beberapa tempat kayak di Padang kemarin sengaja pilih hotelnya agak bagusan ya, yang harganya 300-an ribu gitu, karena satu saya pengen istirahat bener. Itu di Padang itu momen saya ada 1 hari memang khusus untuk istirahat, keluar juga cuman keliling kota sebentar, makan segala macem. Selebihnya di hotel. Itu buat recovery teman-teman ya. Jadi dengan hotel yang enak, suasana yang nyaman, itu buat saya lumayan untuk recovery. Walhasil besoknya ketika lanjutin perjalanan menuju ke Bukit Tinggi lewat Solok segala macam, itu badan udah jauh lebih fresh gitu. Makanya kayak nggak berasa tuh jalan ke Bukit Tinggi gitu kan. Sama di Banda Aceh ini gitu. Itu hotelnya saya pilih yang cukup oke lah gitu ya. Lokasinya dekat sama pusat kota, kamarnya lumayan gede, dan yang pasti kasurnya empuk gitu. Kalau saya sih begitu, tapi kalian bisa banget bikin lebih murah. Bang, cuman punya duit 5 juta bisa nggak? Bisa. Apalagi kalian berdua. Kenapa saya lumayan mahal keluarnya? Karena saya sendirian ya, semua hotel apa segala macam itu ditanggung sendiri. Tapi kalau kalian misalkan berdua, hotel bisa bagi dua. Hotel 300 ribu, kalian cuma bayar 150 ribu ya. Biayanya pun mungkin akan terpangkas jauh. Jadi kalau kalian gaya touringnya kayak saya, ya siapin aja uang kurang lebih sekitar 7 juta. Nah, terus satu lagi, bensin teman-teman ya. Bensin itu, saya ngerasa pengeluaran bensin kali ini cukup mahal. Ada 2 faktor sebenarnya. Yang pertama, bensin di Sumatera ini lumayan langka, terutama ini yang terutama Bengkulu sampai Sumatera Barat masih aman, Sumatera Utara masih aman. Nah, Aceh ini yang lumayan langka, saya sampai 3-4 kali lah beli eceran ya, lumayan banyak, 3-4 kali apa 5 kali gitu, pokoknya lumayan sering. Dan itu kan harganya mahal ya teman-teman ya, 1 liternya itu 13.000. Ada yang 14.000, ada yang 15.000, malah tergantung di daerah mana. Nah, itu salah satu hal yang bikin pengeluaran kali ini itu lumayan boncos ya. Jadi bensinnya jadi mahal. Itu yang pertama, faktor kelangkaan BBM. Jadi kita isinya di eceran. Terus yang kedua, ada jalan yang lurusnya nggak habis-habis kayak di Aceh ya. Di Aceh itu lurusan nggak habis-habis, otomatis apa? Motor kita geber kencang mungkin gitu ya, sampai kadang saya sampai 90 gitu ya, karena lurus kosong, nggak ada handicap apapun, jalannya mulus. Jadi kan kita pantengin gitu ya. Nah, Beat itu kalau di atas 80 pantengin terus, boros teman-teman ya. Jadi salah satu yang bikin boros, salah satunya itu. Belum lagi ada rute-rute yang cukup ekstrim, tanjakannya, turunannya gitu ya, kayak di Danau Toba itu kemarin itu juga cukup lumayan. Terus di Bengkulu lumayan, Sumatera Barat juga lumayan ekstrim rutenya gitu. Beda dengan kayak misalkan di mana ya, Sumbawa lah, let's say ya. Di Sumbawa kan nggak terlalu handicapnya kayak jalur lurusan ada, tapi nggak sepanjang Sumatera, nggak sepanjang Aceh gitu. Terus udah gitu naik turun elevasinya juga nggak securam Sumatera Barat atau Bengkulu. Jadi relatif lebih irit gitu teman-teman ya. Nah, kenapa lumayan mahal, itu salah satunya 2 faktor itu teman-teman ya. Jadi langkanya BBM dengan kontur jalanan itu bikin konsumsi BBM lebih boros. Kurang lebih mungkin ya, estimasi saya udah habis BBM sejalan ini kayaknya udah 1 juta lebih mah ada gitu ya. 1 juta, mungkin 1.200.000-an atau 1.500.000 mungkin ya. Jujur saya kali ini saya nggak terlalu ngitung detail, karena begini, mulai kapan ya saya touring nggak ngitung detail itu, karena kalau kita ngitung detail kita akan terlalu terlalu jadi kepikiran gitu, anjir kenapa ini mahal banget, ini harusnya bisa begini nih, harusnya bisa dikurangin. Nggak enjoy teman-teman udahnya ya. Jadi saya udah cukup, saya tuh dari rumah ngebudgetin sekian, saya punya budget sekian, habis ya udah
nggak habis, misalkan masih ada sisa, alhamdulillah. Nah ini masih ada sisa nih, banyak nih, lumayan gitu teman-teman, dari uang yang saya budgetin sebelum berangkat gitu. Jadi saya total habis 7 juta, 3 juta berarti 10 lah, 10 juta teman-teman ya, kurang lebih sekitar 10 juta saya habis buat di touring kali ini. Karena yang bikin mahal itu adalah kirim motor dengan tiket pesawat. Tapi jujur ya, kalau misalkan kalian bawa riding lagi sampai ke Bandung, percaya deh, keluar duitnya bakal sama ya, atau bahkan lebih mahal ya. Kalau sama dengan kalian naik pesawat kayak begini, saya rasa buat orang yang ngejar waktu lebih bagus naik pesawat. Karena kita harus, kalau kita ke Bandung setidaknya minimal ya 7 hari lah ya kan, 7 hari. Kalau kita full jalan nggak ada yang 1 hari khusus buat ngerasain, let's say 7 hari ya kan, yang mana itu makan waktu seminggu lagi, duit lagi keluar buat hotel, buat bensin, buat makan ya kan. Nah sama-sama aja. Jadi menurut saya kali ini cara paling wise adalah ngirim motor, ngirim si Unyil pakai paket, dan saya pulang naik pesawat gitu teman-teman. Oke, paling nanti kita lanjut lagi setelah sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan nanti kita lihat seperti apa keseruannya dan seperti apa Bandara Sultan Iskandar Muda ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan boleh nanyain di kolom komentar ya, mau nanya di IG juga boleh. Cuman kadang DM tuh suka nggak kebaca karena banyak banget ya DM tuh, jadi kadang-kadang banyak yang keskip gitu sama saya ya. Kalau mau di kolom komen boleh, silahkan tanyain aja gitu teman-teman. Makasih banyak udah support perjalanan saya sama Unyil kali ini. Unyil udah pulang ke Bandung duluan ya, hari ini berangkatnya dia udah balik ke Bandung. Mungkin ya tetap saya duluan yang nyampe ke Bandung, dan nanti kita akan unboxing si Unyil. Oke? Gitu aja teman-teman. Ya, kita lanjut ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya flightnya itu jam 14.10 ya. Sekarang masih jam 9:10. Masih lumayan lama. Jarak bandara dari hotel itu cuma 17 kilo. Berarti sekitar ya setengah jam, 40 menit lah ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Jam 12, pesawatnya jam 2 lebih 10 teman-teman. Masih ada waktu sekitar 2 jam lagi. Nanti kita lihat sama-sama ya, delay apa enggak. Nah ini dari Banda Aceh, dari hotel ke bandara itu jaraknya ya lumayan jauh tapi cepat teman-teman, cuma setengah jam perjalanan, nggak nyampe malah. Itu dari hotel itu sekitar 17 km menuju ke mana, bandara ini ya. Karena jalanannya kosong jadi cuma sebentar ternyata. Kecepatan tadi nyampe jam 11 kurang tuh udah nyampe ya. Kita tadi dari hotel jam setengah 11 gitu teman-teman. Bandaranya kayak begini kurang lebih ya, kecil sih bandaranya tapi bersih kok. Tuh di sini ada kafe, terus di belakang sana tuh ada Indomaret teman-teman ya. Indomaret, terus belanja rokok. Ini ada smoking area di sini situ, terus ada juga musola di sebelah sana teman-teman, di sana set gitu. Udah, kita tunggu aja penerbangannya, semoga tidak delay ya. Ini ke Jakarta dari sini perjalanannya sekitar 2 jam 55 menit kalau lihat dari dari itinerary-nya ya. Oke, yuk kita tunggu aja sampai boarding.
Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai juga di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, sekarang waktunya kita buat pulang ke Bandung. Jadi perjalanan Wonder Journey volume 15 sampai di sini dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang udah ikutin perjalanan ini sampai selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di touring-touring berikutnya. Wonder Journey 16 kemana? Masih belum tahu. Nanti kita pindahkan ke somewhere lah ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Saya mau nyari bus Prima Jasa, nanti ke Bandungnya naik Prima Jasa karena dekat sama rumah. Oke guys, segitu dulu videonya di episode terakhir ini. Sekali lagi thank you ya teman-teman udah support selalu Wonder Wheels. Sehat selalu buat kalian semua, jaga kesehatan selalu. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat di Pulau Jawa kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.